Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, bagaimana pertandingan tadi pagi? Inter melawan Sociedad. Puaskah sahabat Bob dengan hasilnya? Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Gimana? Akhirnya Inter hanya bisa bermain imbang, tetapi kita harus tetap puas sahabat Bob. Karena Inzaghi membuat rotasi pemain ya. Di Marco digantikan oleh Augusto, terus juga Thuram digantikan Arna Taufik, dan Hakan digantikan oleh Aslani. Begitu juga Darmian, Acerbi tidak bermain. Yang bermain adalah di belakang ada Bastoni, Stefan de Vrij, dan Pavard, pemain baru kita. Tapi menurut sahabat Bob gimana permainan Inter? Memang jujur bagaimana high pressingnya pemain-pemain Sociedad itu sangat bagus sekali ya. Bahkan hanya berselang cuma 4 menit saja Inter kebobolan nih golnya ya. Bagaimana Inter kebobolan, dan itu memang murni kesalahan Bastoni. Tetapi yang namanya satu tim isinya adalah 11 pemain, kita tidak bisa menyalahkan satu pemain. Nah, semalam gue juga live reaction dan bermacam-macam ya komentar dari sahabat Bob. Kita gini, kalau menurut gue ya sahabat Bob, yang namanya permainan kita ketinggalan itu bukan berarti kiamat. Itu bukan berarti Inter kalah ya. Permainan sepak bola ada 90 menit dan ada tambahan waktu ya, mungkin bisa jadi 95 menit atau 100 menit full time ya. Jadi kita tetap harus apresiasikan pemain-pemain Inter ya. Dan kita di sini di video gua sebelumnya pernah gua bilang bahwa ini adalah ujian buat Inzaghi. Ini adalah ujian buat para pemain-pemain Inter. Kenapa? Karena pemain-pemain seperti Hakan yang cedera dan tidak bisa bermain karena dia adalah jantungnya permainan Inter, dan terbukti bahwa Aslani belum bisa mengambil peran itu. Tetapi ya, Aslani jarang bermain. Kalau dia dikasih kesempatan, dia juga punya potensi besar. Nah, kenapa gua bilang punya potensi besar? Kenapa Inter beli? Ya, karena dia adalah pemain masa depan. Ya, Hakan sekarang berusia 29 tahun, mungkin dia masih bisa bermain 4-5 tahun ke depan, tapi Aslani masih panjang waktunya, sahabat Bob. Jadi, menurut gua ya, tidak ada salahnya bahwa Aslani setelah diberi kesempatan buat Inter. Nah, juga kita mengomentari Arna Taufik, juga Arna Taufik punya beberapa peluang ya, tapi ya tidak bisa menyelesaikan. Tapi bagaimanapun memang Arna Taufik sangat berbeda dengan Thuram. Ya mungkin salah satu faktor usia, dan kita juga melihat bagaimana semangatnya, bagaimana intensitasnya beda banget. Dia tidak seperti Thuram gitu loh, beda banget. Nah, jadi kita juga cukup puas lah dengan hasil imbang 1-1 ini ya sahabat Bob. Jadi bagaimanapun memang kalau kita lihat statistik ya, statistik Sociedad itu shot on targetnya ada 5. Inter cuman ada 1, dan itu juga menjadi gol ya. Bagaimana asisnya Pratesi bisa mencetak gol untuk Lautaro. Ini golnya bagaimana ya, kemelut di depan gawang, terus akhir bola sampai di kaki Pratesi menendang. Ternyata ada si Toro di sana dan dia mencetak gol, dan bahkan itu shot on targetnya Toro di pertandingan ini dan langsung menjadi gol. Jadi bagaimanapun kita tetap memberikan apresiasi kepada pemain-pemain Inter. Mereka sudah berjuang, ya nggak salah yang disebut namanya mesin perang. Buktinya di menit 10 menit, 20 menit terakhir Sociedad sudah kehabisan nafas sahabat Bob, sementara Inter masih segar, dan akhirnya terbukti Inter bisa menyamakan kedudukan. Ini hasil seri, rasa menang sahabat Bob ya, karena memang Inter tidak di performan terbaik karena habis main di timnasnya mereka masing-masing, terus derby, terus bermain lagi. Wah, wajar-wajar aja, dan memang Inter belum bisa mengembangkan permainan selama 70 menit pertama. Tetapi setelah golnya Thuram yang dianulir karena si Carlos Augusto offside, itu permainan Inter sudah kembali seperti semula sahabat Bob ya. Semoga ya, terus ini yang dibilang sama Inzaghi. Pelatih Simone Inzaghi membela Arna Taufik dan Christian Aslani. Kami semua bisa melakukan lebih baik, termasuk saya sendiri. Jadi ya,
kita tidak bisa menyalahkan Aslani, Arnautovic, terus kalau pemain Inter main jelek langsung dibully, bla 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 bla. Nggak boleh gitu, sahabat Bob. Kalau kita yang namanya sebagai fans ya kita dukung-dukung aja. Gua sih tenang-tenang aja nonton ya. Bagaimanapun gue yakin Inter pasti bisa mencetak gol. Ternyata terbukti walaupun kita tidak menang gitu loh. Dia bilang gitu. Anda harus selalu memberikan pujian kepada lawan Anda. Sociedad terbukti menjadi musuh yang sangat layak. Kemudian dia sedikit menurun dan kami bangkit, kata Inzaghi ya. Inzaghi mencatat kami kebobolan gol yang bisa dihindari. Kemudian kami berhasil bertahan dalam permainan sebagian berkat kiper kita ya. Yann Sommer juga bagus sekali penampilannya yang kemarin banyak ekspektasinya Sommer cuman bla bla bla, ternyata dia buktinya banyak sekali memblok tendangan-tendangan dari pemain-pemain lawan dan ini terbukti sahabat Bob. Jadi ya bagaimanapun Arnautovic juga pasti akan berguna buat Inter, Aslani juga akan berguna. Jadi kita tetap harus apresiasikan ke mereka berdua. Terus juga Inzaghi bilang kami bertindak baik dan bertahan di laga Real Sociedad. Saya melakukan rotasi karena tim pemain kelelahan. Ya wajar aja sahabat Bob ya. Sekarang Inter jadwalnya padat setelah Real Sociedad kita akan ketemu dengan Empoli, habis ketemu dengan Empoli kita ketemu dengan Sassuolo, terus jadi ya nggak ada waktunya istirahat. Jadi udah benar ya si Inzaghi merotasi pemain dan ini memang tidak seperti harapan kita. Tapi ya sudahlah, Cuadrado juga kemungkinan nanti juga akan bisa bermain di Empoli dan berita baiknya Hakan hanya absen 1 kali pertandingan, kemungkinan di Empoli dia juga akan bisa bermain. Semoga aja sahabat Bob, Inter, pemain-pemain Inter semua fit ya. Nah ini yang dibilang bintangnya Inter yang mencetak gol menyamakan kedudukan. Terhadap hasil imbang tidak senang harus berkembang, tetapi setidaknya kami pulang dengan 1 poin. Benar ya, sahabat Bob, bagaimanapun Martinez mengakui saya tidak senang dengan itu. Kami tidak bermain bagus, tidak bermain sesuai persiapan kami. Kami bermain dengan cara yang sangat buruk, kami berjuang dan kami harus banyak berkembang, kata dia ya. Tapi kami akhirnya bisa membawa 1 poin dan itu adalah hasil yang positif lah ya. Jadi kita tunggu aja, semoga aja, dan selamat buat Lautaro Martinez yang sudah mencetak 6 gol, 1 assist dalam 5 pertandingan. Ini luar biasa, semoga dia terus memberikan kontribusi. Nah, ini yang dibilang Pratesi ya, Pratesi yang memberikan assist ya, dia masuk menggantikan Aslani dan memang perubahan di lini tengah itu berasa banget perubahan-perubahan yang dilakukan Inzaghi ya. Kami tahu ini akan sulit, kami telah mempersiapkan mereka untuk memulai dengan baik ya. Terus kami tidak lengah, tapi itu tidak mudah. Tidak apa-apa, kami melakukan dengan baik dan beruntung dapat menjaga defisit tetap tipis. Kemudian kami akhirnya bermain seperti Inter dan kami kembali ke sana ya. Itu yang dia bilang. Dia bilang apakah ada kelelahan mental atau fisik? Keduanya derby ini menguras banyak energi, kata si Pratesi. Tidak masalah jika saya menjadi starter atau masuk sebagai pemain pengganti. Setiap kali saya dipanggil, saya selalu memberikan yang terbaik. Ya, kita melihat Pratesi belum pernah menjadi starter, tetapi dia selalu all out kepada Inter dan kepada rekan-rekannya, sahabat Bob ya. Terus juga Yann Sommer juga berkomentar, saya sangat senang dengan poin ini ya. Harusnya dia bisa kebobolan banyak ya, tapi ya inilah ada Mister Gawang, ada tiang gawang yang tidak beruntung buat Sociedad dan ini adalah keberuntungan juga buat Inter dan juga Sommer juga bagus penampilannya. Kami mainkan babak pertama yang buruk, kemudian kami memiliki beberapa peluang di babak kedua. Di Liga Champions Anda menghadapi tim-tim papan atas, ada banyak yang harus kami kerjakan. Kami masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan, tetapi poin ini penting. Tim ini hebat dan kami menunjukkan malam ini dengan mengambil 1 poin dengan pertandingan yang tidak berjalan baik dengan kami. Saya sangat senang berada di sini. Nah ini yang sahabat Bob, bagaimanapun kita tetap bisa mengambil hal yang positif buat Inter. Ini adalah mental juaranya Inter, ini yang perlu kita apresiasikan. Jadi jangan pesimis dulu sahabat Bob. Selesaikan pertandingan, kita lihat dan baru kita berkomentar. Jangan apa-apa, banyak sekali, oh ganti Toro lah, ganti inilah, banyak sekali yang mengomentari, gue lihat di media sosial. Tapi akhirnya coba kalau Toro diganti, siapa yang akan mencetak gol gitu loh sahabat Bob. Jadi ya dibawa santai aja kalau kita nonton, terus bagaimana kita mendukung tim kita, ya kita tetap berikan hal-hal yang positif. Ini sedikit dari Opa Marotta ya, tentang rotasi skuad. Seluruh skuad kami berkualitas tinggi, kata Opa Marotta ya.
Perubahan hari ini menggarisbawahi kualitas tinggi. Kami senang dengan apa yang telah kami lakukan di bursa transfer. Terus dia bilang, treble adalah sesuatu yang luar biasa yang tidak dapat kita ulangi. Tetapi wajar jika pengalaman musim lalu membuat keyakinan kami pada kemampuan kami. Terus dia bilang, terkadang Anda menang, terkadang Anda kalah. Seorang berkata, saya tidak kalah, saya belajar, kata Opa Marota. Semua pengalaman ini memperkaya kami, ada rasa penyesalan karena kalah. Tapi kami sangat menghormati tim yang menang, sahabat Bob. Jadi ya, dia sudah mempersiapkan squad dengan baik. Nah, semua dia serahkan ke Inzaghi. Bagaimana Inzaghi memanfaatkan tim dia yang ada, sahabat Bob. Ya, terus juga berita baik juga buat Di Marco yang segera akan perpanjang kontrak dan juga disusul dengan Dumfries. Nah, Dumfries kemarin di derby main full, tadi pagi juga bermain full, dan memang tadi malam dia tidak begitu bagus seperti bermain melawan Melon, ya karena juga ada kecapean dan memang pemain-pemain Sociedad ini cepat-cepat gitu loh. Tapi tetap bagaimanapun Dumfries ini adalah kekuatan Inter di sayap. Semoga aja dia bisa memperpanjang kontrak karena kontraknya sampai 2025. Dan begitu juga Inter juga lagi mempercepat pembicaraan dengan wakil si Mkhitaryan. Semoga sahabat Bob, pemain-pemain Inter segera perpanjang kontrak. Juga kemarin si Toro juga bilang dia juga menunggu untuk perpanjang kontrak. Semoga Inter benar-benar bisa semakin kuat, sahabat Bob. Nah, apa yang dibilang pelatih si Real Sociedad gitu loh. Apakah Anda merasa kehilangan 2 poin? Tentu kami melakukan semua yang kami perlukan untuk memenangkan pertandingan. Namun seperti yang selalu mereka katakan, ketika Anda membangun begitu banyak peluang, Anda harus menyelesaikan. Itu setuju banget sahabat Bob. Dan bagaimanapun ya dia sudah membuktikan kata-katanya bahwa dia akan menyulitkan Inter. Memang terbukti, memang Real Sociedad ini luar biasa. Semoga nanti kita di Giuseppe Meazza kita bisa mengalahkan mereka, sahabat Bob. Jadi ya, bagaimanapun kita tetap menghargai lawan kita dan mereka memang bagus, sahabat Bob. Jadi ya, tetap senang ya, sahabat Bob, dan juga pemain yang baru menjadi starter, baru bermain untuk Inter, Pavard, penting untuk tidak kalah. Senang dengan debutnya, tapi saya ingin kemenangan. Ini adalah Pavard ya. Kami tidak melakukannya, kami tidak memainkan pertandingan yang bagus, tapi yang paling penting adalah kami tidak kalah. Kami mengharapkan pertandingan yang sulit dan itu yang terjadi. Kami semua menderita bersama-sama, tapi yang penting adalah kami tidak kalah dalam pertandingan ini. Bagaimana debut bersama Nerazzurri? Saya sangat senang bisa memainkan pertandingan pertama saya di Inter. Klub hebat, saya lebih suka memenanginya, tetapi saya akan mempunyai kesempatan lain untuk merayakan bersama para penggemar. Semoga nanti melawan Empoli dia juga kembali bisa bermain menjadi starter, ya Pavard, dan dia bisa membuktikan. Dan memang banyak hal positif gue lihat, memang Pavard ini sangat tenang dan juga positif buat dia sebagai debutnya buat Inter, sahabat Bob. Kita tunggu aja, sahabat Bob. Semoga dengan hasil ini kita juga tidak perlu kecewa, kita nikmati aja hasil imbang ini. Dan juga yang satu grup dengan kita, Salzburg juga mengalahkan Benfica 2-0. Jadi Inter sekarang ada di peringkat 2, Salzburg juga di peringkat 1 dengan poin 3, Inter poin 1, dan Sociedad poin 1, dan Benfica poin 0. Nah, berikut kita juga akan menjamu Benfica, dan Benfica juga pemain intinya juga tidak bisa bermain melawan Inter berikutnya karena kartu merah, sahabat Bob. Jadi yang penting sekarang Inter tetap fokus, bagaimanapun ya kita tetap harus bangga dengan Inter kita ya. Ternyata bermain bagus selalu tidak bisa, sahabat Bob. Bahkan ya kalau kita melihat pressingnya Sociedad ini luar biasa, dan ini menjadi pelajaran buat Inzaghi. Dan kita juga sebagai fans jangan hanya senang aja waktu Inter menang, waktu Inter berjuang, imbang atau kalah, kita tetap mendukung, sahabat Bob. Itulah Interisti sejati, sahabat Bob. Bukan hanya main Inter jelek dibully, main Inter ini dibully gitu loh. Jadi benar-benar Inter harus kita dukung, sahabat Bob. Oh ya, buat sahabat Bob yang belum join grup itu dicoba di kolom description itu ada WA grup gua, yang mau join silakan. Karena banyak sekali kita bisa ngobrol ya, bukan hanya di YouTube tapi kita juga bisa ngobrol di WhatsApp grup, sahabat Bob ya. Sahabat Bob, kita rayakan ya rasa menang aja ya, karena memang secara penampilan kita tidak seperti biasanya,
tetapi inilah Inter kita. Bagaimanapun kita tidak kalah. Terus juga berarti perwakilan Italia, Lazio juga seri, Milan seri, Inter seri. Yang menang hanya Napoli, itu juga menangnya karena gol bunuh diri dari lawan. Tapi ya gak apa-apa, semoga berarti perwakilan Italia tidak ada yang kalah untuk pertandingan pertama. Semoga ke depan semua perwakilan Italia menang dan terus melaju, sahabat Bob. Ya, tetap kita support sahabat Bob. Semoga Hakan cepat kembali, juga Cuadrado, karena Empoli sudah menunggu sahabat Bob. Karena Inter kita selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes!